bencana yang bertubi-tubi di Aceh itu sebenarnya ada pesan, ada teks politik di sana. Teks politik yang harus dibaca. Nah, dari bencana yang beruntun itu, ada teks politik yang harus dibaca oleh masyarakat, yang harus dibaca oleh penguasa, yang harus dibaca oleh segenap elemen yang terlibat di dalam yang terlibat di Aceh ini misalnya. Ini teks yang tidak tertulis berarti Ustaz maksudnya. Nah, inilah yang akan kita bahas barangkali nanti secara panjang lebar, teks politik apa yang kita maksud di sini. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Pak. Ya. Bang, lo nggak ikutan lomba kebaikan? Nih, semua bisa di Beyond by BSI. Mau transaksi sampai berbagi. Sama Iman semua aman. Beli kebutuhan Ramadan? Bisa pakai promo dari BSI Hasanah. Mau belanja online sampai beli pesawat, tiketnya semua bisa. Kalau gak ada emas? Bisa, transfer emas juga bisa. Iman gak ikut lomba. Bukan berarti Iman gak berbuat kebaikan. Karena Iman ambil langkah emas untuk raih kemenangan. Wahai saudara, so syurga, Tamita ilmu serta beramal, Demba ke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan, Bincang Seru, Nambah Ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik tentang sebuah tema yang terkait dengan komunikasi politik ya, yang notabene-nya sedang aktual di dalam masyarakat saat ini. Maka dalam hal ini para peserta sekalian, kita akan membahasnya dengan seorang tamu yang spesial. Beliau seorang pakar dalam bidangnya. Beliau adalah Dr. Rizky Wahyudi, SOS MKOMI. Beliau adalah Wakil Dekan UIN Suna, bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI. Maka mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik sekali. Terima kasih Ustaz sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di tempat kami yang sederhana ini. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya saya merasa senang ini, bahagia sekali selalu diundang di sini. Alhamdulillah. Ya, rasa-rasanya kalau enggak diundang ini gimana ini ya, gitu kan. Tapi alhamdulillah sekali lah diundang. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan bisa selalu bersilaturahmi, selalu bisa mengambil keberkahan ilmu dari Ustaz. Insyaallah. Baik Ustaz, melihat dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana ya masih pasca bencana, di mana masyarakat masih punya problem. Sesudah bencana, baik itu dari sisi ekonomi, juga dari sisi pemerintahannya, yang sebagian masyarakat masih melihat ini pemerintah belum maksimal memperdulikan kepada mereka yang terdampak bencana. Juga kita lihat dari kalangan lain ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi bencana ini sebagai dalam tanda kutip ladang mereka untuk berdakwah lah, untuk menaikkan ring mereka sebagai para politikus. Maka dalam hal ini Ustadz, bagaimana pandangan Anda tentang keadaan yang sedang terjadi ini? Iya, memang kalau kita bicara Aceh ini unik ya.
Ya, sangat unik. Ya, unik dalam berbagai hal ya. Memang ya tergantung orang sih melihat Aceh ini dalam perspektif apa misalnya. Ya karena hari ini kita membahas komunikasi politik barangkali ya kita akan melihat Aceh ini dalam bingkai komunikasi politiknya. Ya. Nah sebelum kita sampai ke sana barangkali kita sedikit flashback lah melihat refleksi. Aceh ini dari dulu ya. Nah, Sebenarnya Aceh ini ya, selalu dihadapkan pada sesuatu yang luar biasa menurut saya ini. Luar biasa dalam artian menguji kita masyarakat Aceh ini, menguji kesabarannya, menguji segalanya. Kenapa? Karena memang dari dulu Aceh ini ya konflik yang berkepanjangan, misalnya kan. Ya, dan ini berdampak ke dalam segala lini. Ya, bisa dikatakan ini juga bagian daripada bencana itu. Ya, gitu ya. Kemudian ya kenapa bisa dikatakan dalam bagian daripada bencana misalnya konflik ini? Konflik kan bagian daripada politik ya. Karena masyarakat tentu tidak nyaman, tidak aman dalam Ekonominya. beribadah, dalam mencari rezeki, kan begitu. ya. Kemudian kita dihadap lagi pada persoalan yang bencana tsunami misalnya. Kemudian ada gempa lagi. Ya. Kemudian baru-baru ini adalah Banjir. longsor dan banjir bandang. Ya ini kan bertubi-tubi rasanya ya, bertubi-tubi. Kayak nggak pernah berhenti. Iya, seolah-olah nggak pernah berhenti ya. Padahal kan bencana terakhir di Aceh itu kan di PD itu kan belum lama ya. Ya, masih. Kemudian melanjut lagi kemarin 27 November. Seakan-akan ini beruntun dia. Selalu Belum kita- sempat pulih sudah dihadapkan lagi dengan bencana yang lain. Sudah datang bencana. Nah makanya unik Aceh ini. Tapi kita masyarakat Aceh sepertinya sudah sudah tahan sekali ya, sudah tahan sekali dengan kondisi bencana. Sudah ini. anti-banting, Ustaz. Ya, kalau ember ini sudah anti pecah. Ya. Nah, bahkan gitu. saya baca Ustaz, ada beberapa penelitian Ya. pokoknya yang saya baca itu disebutkan bahwa sesudah tsunami diperkirakan bahwa sebagian besar orang Aceh yang terdampak tsunami itu bisa stres yang berkepanjangan. Tapi faktanya mereka dengan cepat bangkit Ya. pulih dari kejadian tersebut. Nah inilah yang unik kita orang Aceh ini dia unik. Anti-banting saya. Ya, itu barangkali akan kita lihat dalam perspektif psikologis ya. Oke, Tetapi saya ingin sampaikan bahwa Tengku Syibran bahwa bencana yang bertubi-tubi di Aceh itu sebenarnya ada teks politik di sana. Masya Teks politik yang harus dibaca. Nah, dari bencana yang beruntun itu. Allah. Ada teks politik yang harus dibaca oleh masyarakat, yang harus dibaca oleh penguasa, yang harus dibaca oleh segenap elemen yang terlibat di dalam yang terlibat di Aceh ini misalnya. Ini teks yang tidak tertulis berarti Ustaz maksudnya. Nah inilah yang akan kita bahas barangkali nanti secara panjang lebar teks politik apa yang kita maksud di sini. Nah sebenarnya ketika bencana alam ini sudah datang bertubi-tubi itu ada pesan yang disampaikan di sana yang harus dibaca dan dipahami dengan baik oleh penguasa dan masyarakat. Nah dalam bingkai komunikasi politik ini kita harus melihat beberapa aktor politik di dalamnya untuk membaca ini semua. Ya. Nah, untuk membaca teks politik dari bencana ini semua. Contoh misalnya penguasa atau katakanlah pemerintah kita atau dalam bahasa lain negara lah. Kan begitu. Ya. Bagaimana perannya? Apa yang harus dia lakukan? Kemudian kita juga melihat bagaimana kalau kita di Aceh ini sebagai daerah syariat Islam dengan otonomi khususnya dan syariat Islamnya, tentu ada peran ulama di sini. Nah, bagaimana ulama memandang ini, melihat ini, membaca ini semua, dan apa peran beliau? Kemudian selain itu ada juga influencer misalnya. Bagaimana dia berperan dalam kondisi bencana Aceh yang sudah bertubi-tubi ini, mulai dari sebelum bencana, kemudian
ketika bencana dan pasca bencana ini. Apa yang dia lakukan ini? Dan masyarakat sendiri itu pun, apa perannya? Apa yang harus dia lakukan? Semua elemen ini, Ustaz. Apa kontribusi yang harus dia berikan ketika masa-masa pasca bencana misalnya? Ya. Dan itu semua harus dilihat dalam kacamata komunikasi politik itu. Nah, Jadi semua dan elemen ini Ustaz. semua elemen Mesti melihat dengan kacamata politik. dengan kacamata politik. Karena mau tidak mau kita begini, tunggu Syibran. Mau tidak mau kita kalau misalnya tarik diri dari politik, ya sebenarnya kalau kita tinggal di dalam sebuah negara ini, ya mau tidak mau kita bagian dari politik gitu. Berarti kita tidak mesti terlibat dalam partainya, dalam partai politik. Nah, ya, nggak mesti harus terlibat dalam partai politik. Politik ini kan pilihan kita. Terlibat dalam partai politik, ya berarti si politisi ini dia sudah terjun dalam pesta demokrasi. Kalau dia terlibat dalam partai politik, secara langsung. ya secara langsung politik praktis. Nah, sementara kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat biasa, kita juga harus punya peran. Nah, inilah pesan politik yang saya maksud itu. Kalau misalnya masyarakat itu sendiri dia apatis, dia apa istilahnya, dia tidak mau terjebak atau acuh dari politik ini sendiri, maka sebenarnya dia sudah membiarkan bencana ini terjadi kembali. Nah, itu salah satu contoh yang saya sampaikan. Kenapa? Contohnya begini, kalau dia tidak mau mengkritisi pemerintah, kita sebagai masyarakat misalnya tidak mau mengkritisi pemerintah, ya, maka dengan tanpa kita sadari ada pesan politik di sana, kita seakan-akan ingin sampaikan kepada pemerintah itu, kepada negara itu, ya silakan saja dengan segala kebijakannya, silakan saja dengan segala aturan yang diperbuat. Kalau misalnya mau kasih izin tambang, kasihlah izin tambang itu. Kalau misalnya suka-suka Anda lah, kan begitu kan? Kita tidak mau kritisi. Kalau kita diam. Kita diam, tidak mau kritisi itu. Tentu dalam mengkritisi itu kan ada aturan-aturan yang harus kita jaga, ya. Ada etika-etika komunikasi Islam yang harus kita bangun. Itu nanti barangkali kan kita bahas berikutnya. Tidak boleh asal kritik, Ustaz. Tak boleh asal kritik, ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa semua kita harus terlibat. Kalau kita tidak ada terlibat, maka dengan otomatis kita tanpa sadar itu membiarkan, sepertinya ya, tahun depan banjir ini akan datang lagi. Nah, ini dalam kacamata politik. Berbeda nanti kalau kita bicara dalam kacamata agama, dalam kacamata fikih, ya, dalam itu sudah berbeda lagi dalam kacamata tasawuf, dalam kacamata tauhid, dalam kacamata teologis barangkali itu nanti ada pandangan-pandangan lain. Tapi saya ingin sampaikan begini. Masyarakat kita saja, kalau kita lepas tak pernah kritik pemerintah itu, kita membiarkan saja sebagaimana adanya itu, kenapa saya sebut itu bencana akan bakal datang lagi? Kan begitu? Ya. Karena itu sama saja kita membiarkan misalnya, ya, membiarkan misalnya negara itu hadir ketika bencana datang saja. Ketika air datang dia datang. Kan gitu? Ketika air datang, banjir bandang datang, Mereka datang. Datang untuk apa? Bawa satu kotak Indomie. Kan begitu. Pikul beras, ya kan? Pikul beras. Tapi setelah pikul beras sudah di-shot oleh wartawan itu, selesai dia pulang lagi. Kan begitu. Kalau kita diam tadi. Kalau kita diam. Sebelum bencana datang. Gitu. Sebelum bencana dia tidak pernah datang. Ketika bencana dia datang dan dia hanya mikul beras satu sak pula itu. Bukan bersak-sak, setelah satu saat dia pikul itu nampak ke media sosial dan lain sebagainya, dibagikan kepada masyarakat, selesai kan? Ya. Dia pulang. Setelah dia pulang tidurnya kan begitu kan? Nyenyak dia tidur. Sementara masyarakat maksudnya yang terkena dampak banjir itu hanya merasakan itu saja. Bahkan berbulan-bulan, Ustaz. Berbulan-bulan. Bahkan kalau kita lihat kondisi Aceh kita saat ini, ya, Hari ini sudah 2 bulan lebih, ya. Ya, Ustaz. Tapi masih biasa saja itu penanganannya. Mungkin saya pribadi, Ustaz, Ya. yang memang di wilayah Tamiang yang mengalami itu secara langsung. Memang ketika kita, jangankan dengan orang di samping, dengan keluarga sendiri pun mereka memang mengeluh, merasakan, Ustaz, kondisi ekonominya, masyarakatnya, tekanan sosialnya, sampai hari ini masih terasa, emang, Ustaz. Ini memang berarti yang terjadi sekarang ini akibat karena kita dulu diam, Ustaz. Iya, salah satu. Karena diam. kita diam. Ya, Berarti ini karena diam ini bencana ini juga bisa datang, Ustaz. bisa datang lagi.
Ya, gitu ya. Bisa datang lagi dan penanganannya barangkali itu akan semakin lambat lah. Sama saja kita membiarkan. Karena ketika kita bersuara misalnya, ini masih dalam satu aktor ya, masyarakat misalnya. Ya. Ketika kita berbicara, kita mengkritisi pemerintah itu. Gitu ya. Maka barangkali ini akan mempengaruhi kebijakan. Nah, kita kembali misalnya sebelum bencana datang. Kan begitu. Oke. Ketika bencana datang dan pasca bencana seperti sekarang ini. Ya. Di 3 fase ini harus ada kita. Elemen yang saya maksud tadi itu. Negara juga ada di sana membaca pesan politik di sana, kemudian ulama juga, Masyarakat. santri dayah juga, masyarakat juga, termasuk influencer di sana. Nah, juga terlibat. Pra bencana misalnya, sebelum bencana, kondisi alami seperti biasa sekarang ini. Kan begitu. Ya. Kondisi alami seperti sekarang yang kita rasakan ini, apa peran kita itu? Apa peran negara sebenarnya? Peran negara di sini adalah membuat aturan untuk tata kelola pemerintahan yang bagus, tata kelola tata ruang kota, tata ruang desa dan lain sebagainya, tata ruang menata atau namanya itu Perizinan. iya, Ya. itulah menata perizinan tambang, kemudian apa istilahnya itu ya. Artinya misalnya ada hutan lindung, ada hutan produksi. Nah, itu kan ditata dengan baik itu. Diberikan izin sesuai dengan yang apa namanya itu, sesuai dengan kondisi hutan itu sendiri. Kalau memang dia hutan lindung ya jangan kita bangkan, atau misalnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Jangan sampai offset berarti Ustaz. Iya, jangan sampai offset lah. Berdasarkan prinsip keimbangan. Sebagaimana sebenarnya Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran ya, ekosistem ini semua penuh dengan keseimbangan. Kan begitu kan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ada pohon-pohon besar dengan akar yang luar biasa itu? Harusnya mestinya kan Allah cukup misalnya ya, agar dunia ini hijau reno, misalnya Allah cukup apa namanya itu, Rumput aja Ustaz. rumput aja yang hijau semua kan begitu kan? Nggak ada pohon kan? Nggak ada pohon sama sekali. Kan indah juga kita lihat itu kan. Tapi ketika Allah ciptakan ada pohon besar, ada pohon kecil, ada rumput begitu ya, ada semuanya itu lebih indah dan semuanya itu punya keseimbangan. Di keragaman ini ada saling keterkaitan di dalam menjaga ekosistem. Ekosistem, flora dan fauna, kan begitu kan? Iya. Sementara kita itu serakah manusia ini. Merusak dengan sesukanya. Merusak dengan sesukanya. Kita kan serakah ini ya. Nah, kenapa bisa serakah itu? Yang serakah masyarakat juga serakah, negara juga serakah. Bahkan Lebih lagi ya, Lebih dalam tanda kutip ya begitu ya. Artinya dia itu negara misalnya. Tapi saya ingin sampaikan sebenarnya penyelenggara negara sebenarnya itu yang bukan rakus. Bukan negaranya, tapi pelaksananya, orang yang berada yang mengurus negara itu. Nah, siapapun itu. Ya kan ketika dia serakah itu yang dia tahu ya Kasih perkebunan itu diperluas saja kan gitu kan. Kasih Canda. izin terus. Perkebunan itu diperluas, tambang itu ya tambang saja itu kan. Izin dikasih terus. Kenapa dikasih izin terus? Karena ketika kadang ketika tanda tangan di atas itu, di bawah ada pula yang mengalir. Kan begitu kan? Akhirnya ya mengalir deras sampai ke rumah-rumah warga. Ini berarti bukan mereka itu memberikan izin, bukan memang semata-mata memberikan, tapi karena memang ada batu di balik udang. Iya, diberikan dan diterima lagi ya. Tapi mudah-mudahan di negara kita tidak ada ya. Amin, insyaallah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Tapi kita tidak tahu juga entah ada atau enggak ya. Mudah-mudahan itu hanya Allah yang tahu kan begitu. Kita tidak punya data tentang itu. Tapi kita berharap itu tidak lagi terjadi dan tidak terjadi. Karena kalau enggak itu ya akan lebih rusak lagi Ustaz. akan lebih rusak lagi itu. Kalaupun memang yang sudah terjadi, mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki terus Ustaz. Iya, betul. Lalu Ustaz, dengan kondisi yang sekarang ini di mana masyarakat mungkin yang seperti Ustaz sampaikan belum semuanya paham. Mereka harus bersuara karena kita melihat tidak semua kalangan yang bersuara. Dari influencer, dari masyarakat, dari kalangan ulama, dari pemerintahannya sendiri pun tidak semua pihak ikut andil untuk bersuara supaya ini terjaga.
Ya. Ini bagaimana pandangan Ustadz supaya mereka ini, yaitu masyarakat dan lainnya, paham posisi mereka ini? Ya, lagi-lagi saya ingin sampaikan begini ya. DMTH ini luar biasa, Ustaz. Bude. Terima kasih banyak, Ustadz. Podcast inilah salah satu contoh. Salah satu contoh peran santri di sini. Peran ulama di sini. Ketika kita berdiskusi tentang ini, berbicara tentang ini, nah ini menjadi bagian daripada kritik kita terhadap pemerintah. Kita tadi sudah bicara bagaimana perintah mengelola ini sudah 2 bulan misalnya. Aceh ini masih begini-begini saja. Apakah negara tidak hadir? Kita yakin negara ini hadir. Yakin kita. Kalau nggak hadir, Prabowo kemarin nggak hadir di sini kan? Ya, bahkan berulang kali balik. Bahlil juga nggak mungkin hadir ke sini kan? Ya. Meskipun 97% hidup lampu kan? Ya. Tapi nyatanya ya Sebagaimana semua orang, faktanya. ya semua yang saya nggak mau sebut lah, yang biasa berseliweran di media sosial gitu kan. Kemudian para pejabat-pejabat lain juga begitu kan, datang ke Aceh ke daerah bencana ini kan. Tapi seyogianya kita berharap apa yang dilakukan oleh presiden dan para menterinya itu memang usahanya itu untuk kebaikan. Begitu ya. Artinya apa? Mereka hadir ke sini itu ya betul-betul memang ingin memperbaiki Aceh, betul-betul ingin recovery ya, betul-betul ingin memulihkan Aceh kembali ini. Ya, bukan semata-mata dan itu sering lewat di media sosial itu kita lihat. Lambala mitalaba. Begitu kan? Artinya bahasa Indonesianya bagaimana itu? Lambala mitalaba. Orang musibah. itu mencari keuntungan di dalam kondisi orang sedang mendapatkan musibah, sedang bencana. Orang bukan berusaha membantu korban bencana ini, penyintas bencana ini, tapi dia mencari celah agar Punya keuntungan di sana. Apakah itu mengeksploitasi, apakah itu mencari sesuatu yang bisa dimanipulasi kah, dikamuflase kah, agar dia mendapatkan keuntungan itu kan. Dan kan kemarin itu di media sosial juga sering kita dapat banyak itu ya yang model seperti itu. Bahkan hari kedua, hari ketiga bencana alam itu kita membaca di media sosial itu harga sembako melambung tinggi. ya, hampir ke langit mungkin Begitu kan. Naiknya sampai 200 sampai 300%. ya, di luar nalar memang. Di luar nalar ya, di luar nurul kata orang Ini ya. Ustadz, dalam etika komunikasi politik, bagaimana ini Ustadz dengan keadaan pihak-pihak tersebut menggunakan cara yang sudah sebagaimana Ustadz sebutkan tadi? Iya, sebenarnya kalau kita bicara politik ya, bicara politik pada dasarnya politik itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat itu. Aristoteles juga menyebutkan itu bahwa politik sebenarnya itu ya baik dia, karena tujuan daripada politik itu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Bagaimana sistem negara itu diatur dengan politik untuk apa? Untuk kesejahteraan umat. Kan begitu kan? Iya. Nah, sementara sekarang orang ketika mendengar politik Kayak anti. ada peyoratif makna di sana. Ada pembusukan makna. Artinya ketika orang mendengar politik, sepertinya politik ini jelek ya, politik ini tidak Jahat, bagus, jahat, kan begitu. Bahkan ada yang bilang politik ini kotor. Nah begitu kan. Sebenarnya yang kotor, yang jahat, yang jelek itu bukan politiknya. Yang jahat itu adalah politisinya. Pelaku politiknya itu yang jahat dia. Kenapa dia bisa jahat? Karena serakah itu tadi, karena nafsu itu tadi. Pada dasarnya politik itu adalah untuk kebaikan bersama. Tujuan adanya politik agar negara kita bisa teratur, agar kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa sejahtera, bisa aman, bisa damai. Maka hadirlah politik di sana. Begitu. Nah, sementara para politisi ini bukan itu yang dia pikirkan. Karena saya berkesimpulan begini setelah membaca beberapa literatur tentang politik ini. Sebenarnya ada beberapa tingkatan di dalam politik ini, untuk politisi ini. Yang pertama itu adalah para politisi ini, dia itu memiliki kepentingan pribadi. Ya, meskipun di mulutnya itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Kan Tidak gitu. ada niat terselubung berarti. Padahal kepentingan pribadi yang pertama itu, untuk kepentingan dirinya. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya,
Nah, kepentingan organisasinya, partainya, baru kepentingan masyarakat. Itu yang kelima itu. Atau bahkan kalau teman-teman saya sebut itu bukan yang kelima, malah yang ke-100 itu kepentingan masyarakat itu barangkali. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Yang penting sudah ada kepentingan sendiri, Sudah ada terpenuhi. keuntungan sendiri, ada keuntungan untuk temannya dan golongannya, udah selesai kan? Nah, praktek-praktek seperti itu yang salah. Itu yang tak boleh. Yang bersalah dengan etika komunikasi politik di dalam Islam. Jadi kalau kita katakan ini kurang beradab di dalam berpolitik, benar kan? Benar, tak bermoral itu. Tak Itu sih tak bermoral sebenarnya itu, tak beradab. Tapi kayaknya sudah ditoleransi oleh Oleh keadaan, oleh alam. Sebenarnya bukan ditoleransi, Guru ya, bukan ditoleransi sebenarnya. Ya, ibarat benang kamcacur ya. Anda tupak belehli. Artinya sudah semeraut sekali. Ya, sudah semeraut sekali dari segala lini itu. Makanya kenapa dulu itu ya, kita kembali lagi ke ini ke pembahasan kita itu. Misalnya ya, kenapa misalnya para gure-gure daya, para tengku-tengku daya itu yang tadi itu janganlah berpolitik, kita cukup sebut udah Mbak. Kan begitu kan? Para ulama Sering kita kan? sering kan begitu kan? Kenapa disebut? Karena takut para gure-gure ini, para tengku-tengku ini, para ulama-ulama muda ini terkontaminasi dengan praktik politik ini. Akhirnya nanti beliau yang punya niat bagus, yang punya usaha bagus, misalnya punya usaha baik untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat, ternyata nanti terjebak dengan sistem ini. Mau tak mau misalnya ya, mau tak mau beliau itu nanti harus begitu. Nah, pada akhirnya citranya sebagai ulama muda pandang jelek oleh masyarakat. Kan begitu. Nah, padahal niat dasar utamanya pertama itu adalah untuk kesejahteraan dan kebaikan. Berdasarkan dengan sesuai dengan apa yang beliau pelajari di dalam Quran dan hadis mengikuti anjuran Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan beliau baik, namun karena baik. sistemnya sudah semeraut kayak benang tadi, Ya. makanya mungkin disuruh untuk menjauhi dari politik itu. Tapi saya malah berpikir jangan. Ya, kalau misalnya kita tidak mau, ya otomatis di sana semua orang-orang jahat. Jadi kita para ulama muda ini, para santri, para tengku-tengku daya ini kenapa harus terlibat dalam politik? Kenapa harus terlibat dalam politik? Pertanyaannya kan begitu kan? Karena ketika mereka sudah terlibat dalam politik, ketika kita sudah terlibat dalam politik, minimal sudah ada usaha kita untuk memperbaiki. Semakin banyak kita berada di sana, maka semakin besar kan upaya kita untuk memperbaiki. Jadi mestinya kita perbanyak terus untuk masuk. Itulah maksud saya. Secara kuantitas dan secara kualitas politik kita harus perkuat dan kita perbanyak. Kalau tidak, maka akan selamanya negara kita ini didominasi oleh para politikus-politikus jahat, politikus-politikus yang tidak paham agama, politikus-politikus yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan yang bahaya. Makanya bencana lagi-lagi datang itu. Jadi terjadi bencana itu kan? bukan hanya karena maksiat atau dalam yang Tanda kutip yang lain. konser, Iya, betul. dan lain-lainnya. Padahal ada yang lebih berbahaya dari itu, yaitu kita berdiam diri dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Iya. di dalam memberikan izin penambangan, perusakan hutan, walaupun di awalnya bukan niat untuk merusak, mungkin di perjalanannya offset. Iya. Jadi seharusnya kita jangan berdiam diri, baik sebelum bencana atau di sedang bencana ataupun Setelah pasca bencana. Baik Ustadz, mungkin kita jeda dulu sejenak. Maka para ahibah DMDH TV jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami hanya di DMDH TV. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai sejenak. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium
harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo, dan gratis takjil. Buat yang mau bukber rame-rame, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih berbagi. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Jeruk. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krung Geuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah, punya kualitas tetap nomor 1. Hana pernah darung kali. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krung Geuku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krung Geuku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Safwa. Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara 1? Ke SPBU Batu Pahat aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Pahat dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk! Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, yuk wujudkan niat umrah bersama kami di Al Huda Travel. Mau umrah nyaman dan tenang, solusinya bersama kami di Al Huda Travel. Insya Allah pelayanannya amanah, tenang, dan profesional. Tenang saja Pak, insya Allah kami akan menyediakan maskapai penerbangan yang terbaik demi kenyamanan jamaah umrah kita nantinya. Dan untuk penginapan, kami menyediakan hotel yang dekat dengan Masjidil Haram juga Masjidil Nabawi. Gimana pengalamannya berangkat dengan Al Huda? Alhamdulillah, kami sudah 2 kali berangkat dengan Al Huda. Alhamdulillah, kedua-duanya memuaskan. Dari segi pelayanannya, alhamdulillah sangat ramah dan cepat prosesnya. Dan dari segi tempat tinggal, alhamdulillah kami dekat dengan masjid dan hotelnya sangat memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut, boleh datang ke Dayah Darul Huda Pulau Gading atau hubungi nomor ini. Bingung cari kebutuhan harian yang lengkap dan gak pakai ribet di Blang Pulo? Ke Arifamart aja. Dari kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, sampai camilan favorit, semua ada di sini. Tempatnya bersih, pelayanannya ramah, dan pastinya pas di kantong. Habis belanja, lagi istirahat sejenak yuk. Tepat di sebelah kita ada tempat nongkrong paling hits, Gria Tuti. Tempatnya luas, nyaman, dan wifi-nya kencang. Mau sarapan nasi gurih yang legendaris? Atau sekedar ngopi santai bareng teman? Di sini tempatnya paling juara. Parkir luas, ada musola yang bersih, bikin kamu betah berlama-lama. Apapun kebutuhanmu, mampirnya ke satu titik aja. Arifamart dan Gria Kopi, sahabat setia masyarakat Blang Pulo. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Telah hadir di kedai Kurmane Kecamatan Muara Batu, Toko Emas Zahra, sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli emas dengan informasi yang jelas dan terbuka.
Berangkat dari pengalaman investasi dan kepercayaan, kami menyediakan perhiasan emas murni, emas London dan paun yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan baik untuk perhiasan maupun simpanan nilai. Melalui kanal resmi toko, masyarakat juga dapat mengikuti edukasi serta informasi harga emas yang transparan sehingga keputusan untuk membeli tidak hanya berdasarkan tren tetapi juga pemahaman. Toko Emas Zahra, peluang untuk membeli emas dengan lebih tenang, terinformasi dan sesuai kebutuhan Anda. Wahai saudara, so syurga, tamita ilmu serta beramal, demba otke setia bersama, bincang seru, nambah ilmu. Kembali lagi bersama kami di DMDH TV dalam program Muhadatsah Ramadan, Bincang Seru, Nambah Ilmu. Alhamdulillah, kita masih bersama Dr. Rizky Wahyudi. Memang kita tadi sudah membahas fakta dan realita yang terjadi di dalam masyarakat beberapa bulan ini, di mana masyarakat mengalami dampak musibah yang memang begitu besar, sehingga masyarakat punya seperti shock, juga kekecewaan dan lainnya. Maka dalam ini bagaimana dokter? Kita melihat masyarakat sepertinya mereka kecewa, kecewa dengan penanganan yang lambat. Masyarakat kecewa dengan pihak-pihak yang hanya mengambil keuntungannya saja di dalam bencana yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Dan ada beberapa pihak aktor yang mereka memilih diam pada saat bencana ini sedang terjadi dan pasca bencana. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, memang kalau bicara kecewa, ya secara sadar kita ingin sampaikan bahwa ya dengan kondisi yang sekarang ya, sepertinya wajar masyarakat Aceh ini kecewa. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan. Mereka bukan kecewa. sesuatu yang berlebihan ketika mereka kecewa, ketika kita kecewa. Saya tidak mau sebut mereka ya, kalau mereka itu sepertinya bukan bagian dari kita kan. Tapi saya pribadi juga merasakan kecewa gitu ya, itu, Ustaz. ya kan? Apalagi Tengku Syebra juga termasuk cinta bencana ya. Saya dari Aceh Tamiang. Korban ya, korban bencana di Aceh Tamiang ya. Kecewa enggak? Kecewa. Nah, kan kecewa? Mungkin sambil senyum, tapi di hatinya merasakan gejolak yang sulit untuk diungkapkan. Ya, pasti kecewa. Kenapa kecewa? Kan begitu. Ya barangkali karena begini, kita hidup dalam sebuah negara. Ketika sesuatu terjadi pada warga negara, maka warga negara ini berharap ada pejabat negara yang hadir menangani ini, kan begitu? Secara langsung malah. Secara langsung. Atau ibarat di dalam satu rumah itu, kita sebagai seorang anak ketika memerlukan bantuan, maka siapa yang akan kita cari? Tentu orang tua kita, tentu ayah atau ibu kita, kan begitu. Nah, ketika ayah dan ibu yang kita harapkan hadir membantu kita sebagai seorang anak, tetapi tidak hadir, tidak datang, atau tidak maksimal, tidak optimal, tentu ada rasa kekecewaan di kita. Wajar, manusiawi, kecewa itu. Begitu juga warga negara ini. Ketika mereka dihadapkan pada musibah, pada bencana yang mereka membutuhkan uluran tangan negara untuk mempercepat penyembuhan mereka, mempercepat mereka bangkit kembali, tetapi mereka merasakan seolah-olah negara ini terlambat hadir di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat, kan begitu. Ini dalam perspektif apa namanya ya? Kalau kita bicara negara terlambat hadir, bukan dalam artian negara tidak hadir. Negara hadir. Kita yakin dan percaya bahwa negara itu hadir ketika bencana ada. Ketika bencana terjadi di Aceh ini, hadir negara. Kita yakin.
Kalau kita bicara negara tidak hadir, itu salah ya. Negara memang hadir. Memang hadir. Ya. Hadir melihat kondisi masyarakatnya, mulai dari tingkat gubernur, bupati, gitu kan, sampai kepada tingkat desa itu ada mereka hadir melihat. Bahkan ada beberapa kesi itu yang membantu para warganya, kan begitu kan, ketika bencana itu datang. Artinya sebagai perangkat negara mereka hadir ketika bencana itu datang. Tetapi kenapa, apa yang membuat masyarakat kita kecewa sekarang ini? Karena ternyata masyarakat kita ini menaruh harapan besar agar penanganan bencana ini tidak lambat seperti sekarang ini. Karena ada harapan besar yang ditaruh kepada negara. Karena memang masyarakat, Ustaz, tidak tahu lagi berharap kemana. Betul. Ini bukan berbicara tauhid, kita harus berharap pada Allah. Pasti. Tapi ini yang memang sebagai ibu pertiwi, kita akan mengharapkan pada mereka supaya lebih cepat hadir menangani apa yang sedang dirasakan. Ya, meskipun kita tahu masyarakat Aceh dengan syariat Islam yang kental, dengan syariat Islam yang kuat itu tetap menengadah kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantunya, kan begitu, membantu kita kan. Tetapi di sisi lain secara syariah, di sisi lain secara manusiawi, kita berharap ada negara itu. Saya ingin sampaikan lagi bahwa negara itu hadir, membantu masyarakatnya, memperhatikan masyarakatnya. Tetapi proses yang lamban ini di mana kita belum tahu ini. Kenapa bisa sampai seperti sekarang ini? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Kelambanan dari pemerintah ini terjadi. Ini yang menjadi problemnya. Yang menjadi problem. Nah, disinilah barangkali komunikasi politiknya yang kurang maksimal dan kurang optimal berlaku. Ya, makanya dia seperti ini. Misalnya contoh kita sampaikan. Barangkali ya, terkaan kita, prediksi kita begini. Boleh jadi laporan kepada presiden itu, ya, boleh jadi ya laporan kepada presiden yang dilaporkan oleh bawahan-bawahannya, oleh para menterinya, oleh para pejabat-pejabat di bawah ini, kondisi di Aceh itu berangsur pulih. Kan gitu. Jadi laporan yang baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah, begitu. Jadi ketika presiden memutuskan perkara ini, ya, berarti dengan laporan itu tadi. Makanya laporan para menteri ini, laporan para pejabat-pejabat ini mempengaruhi kebijakan negara itu. Dan itu bagian daripada komunikasi politik, mempengaruhi kebijakan negara. Nah, begitu. Contoh misalnya, ketika dilaporkan bagaimana kondisi listrik di Aceh, 97% itu sudah aman. Nah, berarti kan tidak perlu pikir lagi, sudah aman. Bagaimana jembatan yang sudah putus? Nah, itu hampir semua selesai. Berarti kan itu tidak menjadi perhatian lagi. Menjadi perhatian negara itu apa yang belum dikerjakan. Nah, ini yang bahaya ini. Ini bermasalah di komunikasi politiknya itu, Ustaz. Betul. Kalau misalnya elemen 4 tadi itu, ini kan pejabat. Pejabat ketika dia berkomunikasi politik dengan pemerintah seperti itu, ABS, asal Bapak senang kan gitu. Dia lakukan yang baik-baik saja kan. Nah, selesai. Kan? Sementara ini ada masyarakat, ada para santri dan ulama kalau di Aceh, begitu kan? Ada influencer. Kalau ini diam, selesai. Kalau ini diam tiga-tiga ini diam. Tentu dengan caranya masing-masing. Contoh misalnya kita sebut influencer atau selebgram lah. Dengan cara mereka mengkritik semua yang sudah berlaku sekarang ini, semua yang terjadi sekarang ini dengan cara mereka kan punya follower yang luar biasa. Bisa mengupload apa yang memang sedang terjadi. Iya, bisa mengupload apa yang sedang terjadi. Kemudian kalau misalnya ada laporan seperti kemarin ya, ada laporan bahwa listrik ini sudah hidup 90%. Hadir mereka. Mana ada 97% ini? Masih di tempat saya masih gelap semua. Kan di begitu kotanya kan? Gelap. Di kota. Apalagi di kampung. Itu kan artinya sebaran video-video mereka, sebaran komentar-komentar mereka itu juga menjadi bagian dari yang akan diperhatikan oleh negara ini. Ya, jadi dengan bersuara ini mudah-mudahan sampai, dan kita yakin pasti sampai. Karena orang-orang pemerintahan ini pasti akan membaca ini, akan melihat, menganalisis ini kan. Karena apa yang berkembang di media sosial ini sama persis dengan apa yang berkembang di dunia nyata. Sekarang dunia kita kan ada dua itu. Dunia seperti sekarang ini, dunia satu lagi dunia maya. Ya.
digital public sphere itu, maksudnya diskusi di ruang publik itu ada dua dia. Ada ruang publik seperti sekarang ini, seperti ruang publik konvensional biasa, ada ruang publik digital ini. Dan malah yang paling parah itu ruang publik digital ini. Ya, lebih cepat malah. Lebih cepat tersebar kemana-mana dan orang bisa berbicara apa saja, tidak pernah takut. Apalagi yang punya akun kedua ini, ya kan? Akun anonim, dia bisa ngomong apa saja kan. Nah, itu maksud saya, itu artinya kalau semuanya diam itu berarti lebih berbahaya itu mempengaruhi kalau mereka diam itu. Nah, itu misalnya dari segi influencer. Masyarakat juga seperti itu. Termasuk sebenarnya ya ulama, cendekiawan, para akademisi, semua terlibat dalam hal itu. Para dosen, para tengku, para ulama, kan begitu. Contoh misalnya para ulama muda, para tengku daya, para santri ini, kalau hanya diam misalnya, contoh misalnya kita, maaf cakap, kita bilang kalau dakwah kita misalnya selalu pada ibadah ritual saja, pada mengajak orang untuk bersedekah, sholat dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah berbicara tentang misalnya ya bagaimana kita harus mengkritik pemerintah, tentu dengan etika komunikasi Islam, ya, mengajak masyarakat untuk melihat situasi ini, kemudian berbicara tentang bagaimana menjaga lingkungan, menjaga ekosistem dan lain sebagainya, itu kan tidak pernah bicara yang model-model seperti itu. Jadi padahal seharusnya kita mengajak bukan hanya untuk beribadah, kita juga mengajak mereka untuk berpikir kritis. Betul. Tidak hanya boleh kita berpasrah diri. Betul. Oke. Kalau kita berpasrah diri kan terjebak dalam paham fatalisme, berarti kan paham cepariah ya. Ini sangat berbahaya juga. Jadi berbahaya juga kan untuk kita, kan untuk akidah kita dalam perspektif teologis kan. Saya ingin sampaikan begini, Ure. Jadi kita sebagai santri, sebagai guru daya, sebagai ulama muda, ulama sepuh ini sebenarnya adalah opinion leader dalam komunikasi politik. Apalagi ini Aceh. Lebih jelasnya gimana itu, Ustaz? Orang Aceh ini kalau sudah difatwa oleh ulama, nah rasa-rasanya kuat sekali itu. Hana soban dahli. Ya begitu. Abu misalnya ya, nah pernah ke begah. Nyo dan menyombono hanyut, nyo harum. Nah, itu sudah apa namanya? Sudah menstimulus kita, sudah merangsang diri kita itu untuk melakukan seperti itu. Nah, makanya kalau ulama diam, padahal beliau sebagai opinion leader dengan satu kalimat, dengan satu fatwa, para ulama ini bisa mempengaruhi masyarakat, juga para ulama ini bisa mempengaruhi kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Kan begitu? Kan artinya sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang punya banyak pengetahuan agama, tentu kita bisa berdiskusi dengan pemerintah, memberikan arahan, memberikan nasihat. Mungkin saya punya satu pertanyaan, Ustaz. Apakah suara ulama ini masih diperhitungkan, didengarkan oleh pihak pusat, pihak pemerintah, dan masyarakat? Saya kira gini, itu ini dalam kalau bahasa Panji menurut keyakinan saya ya. Kalau bahasa Panji kan begitu ya. Lebih aman. Dalam perspektif saya lah, gitu saya ingin sampaikan bahwa begini. Ulama itu sampai sekarang itu masih berpengaruh. Sangat berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Saya sebut dulu berpengaruh. Kadar sangat berpengaruh dan tidak berpengaruh itu tergantung konteksnya, tergantung pesan politik apa yang akan disampaikan. Tetapi yang pasti berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena ada lembaga resmi di negara kita itu, MUI, Majelis Ulama Indonesia, kan begitu. Kalau masih ada Majelis Ulama Indonesia, ya, itu berarti negara itu mengakui bahwa masih ada ulama. Ketika negara masih mengakui masih ada ulama, berarti ulama ini masih berpengaruh satu. Kemudian yang kedua, masih ada daya, ada pesantren yang di dalamnya itu ada ulama, ada kiai, ada gus, kan begitu kan? Nah, misalnya. Dan ketika
kontestasi politik pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota dan lain sebagainya, mereka mendekati ulama. Ya. Kan gitu kan? Ini masih terasa, Ustaz. Masih terasa sampai sekarang kan mendekati ulama. Atau mereka sendiri ulama-ulamakan diri. Kan begitu. Udah Ramadan udah mulai kan. Nah, dan nampak dia kan politisi Islami. Meskipun kadang-kadang sholat pun tidak ada ya. Tapi karena menginginkan dirinya dipilih oleh masyarakat, maka seolah-olah dia menjadi politisi yang agamis, politisi yang Islamis, baju koko. Kalau datang ke pesantren pakai kain sarung, pakai jarida, kawanan. Tidak pernah pakai surban, pakailah surban dia kan, meski salah-salah. Tapi ya begitulah kira-kira para politisi ini. Beliau itu menjadi bunglon berkamuflase dengan apapun itu untuk meraih dukungan. Nah, kembali lagi ke yang tadi, artinya saya ingin sampaikan bahwa ulama masih sangat berpengaruh. Meskipun dalam berbagai konteks, ya masih sangat berpengaruh dan bisa mempengaruhi. Nah, hanya saja apakah ulama mau mempengaruhi? Nah, itu beda lagi yang tadi. Nah, ini beda lagi perspektifnya. Apakah ulama mau? Contoh misalnya, ketika kemarin itu istana memanggil para kiai, yang baru ini memanggil para kiai itu, dikritik oleh para pengamat politik itu. Kemudian para profesor juga dipanggil ke sana, dikritik juga oleh para pengamat politik. Mereka pengamat politik ini mengatakan bahwa tidak lagi punya suara, tidak berani bersuara lagi. Tidak berani bersuara, bukan tidak berpengaruh, tapi tidak berani bersuara. Nah, kenapa mereka tidak berani bersuara? Nah, ini panjang kajiannya, dalam kajiannya barangkali ya. Lagi-lagi kembali lagi ke persoalan tadi di awal. Ternyata kalau diam sangat berbahaya. Berbahaya. Kalau ulama diam, tak mau bersuara, tak mau berbicara, tak mau mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka pemerintah ini akan semena-mena, negara ini akan semena-mena, ya, terhadap rakyatnya, terhadap warga negaranya. Semena-mena dalam artian apa itu tadi? Dengan beberapa pejabatnya itu, beberapa penyelenggara pemerintah ini, pejabatnya itu, para politisinya itu, yang yang mengedepankan kerakusannya, ya begitu ya, ingin memperkaya diri, memperkaya kelompok dan lain sebagainya, sehingga sehingga tidak melihat, tidak memikirkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Baik, Ustaz. Kita sudah tahu bahwa kekecewaan masyarakat ini terjadi memang karena ada miskomunikasi antara pemerintah dengan pejabatnya dengan masyarakat. Lalu melihat dari itu, siapa yang bertanggung jawab dengan yang sedang terjadi ini? Ya, kalau pertanyaan siapa yang bertanggung jawab, itu semua elemen masyarakat ini bertanggung jawab. Semuanya, kondisi, semua. Seperti tadi saya selalu sampaikan itu, kita semua punya tanggung jawab besar ini terhadap negara ini. Jangan kita apatis, jangan kita tarik diri dari negara ini. Seolah-olah kita warga negara ini tidak mau terlibat dalam politik. Berarti masyarakatnya, termasuk pemerintah, ulama, semua elemen masyarakat, termasuk ulama, termasuk tengku, termasuk dosen, termasuk akademisi, semua menurut saya itu punya peran penting untuk negara ini. Kalau melihat lebih spesifik, Ustadz, misalnya talabah atau santri, perannya di mana ini? Nah, santri misalnya gitu kan. Kita katakan mereka juga punya tanggung jawab. Oke, tanggung jawabnya ini di mana, Ustaz? Sebagai santri. Nah, tentu santri ini kan dia adalah pelajar. Ya, pelajar ya. Penuntut ilmu. Apakah pelajar ini tidak menerima dampak dari kebijakan negara? Pasti menerima. Nah, kalau dia pasti menerima, berarti dia sudah punya tanggung jawab untuk bersuara, mempengaruhi kebijakan itu. Contoh misalnya, ketika negara tidak memihak santri, apakah santri harus diam? Seharusnya tidak diam. Harus bersuara. Berarti dia punya peran untuk berpolitik. Nah, tentu dengan cara-cara santri. Apa cara-cara santri misalnya? Cara-cara santri, misalnya dia mengkritik dengan menulis opini di media
mainstream atau non mainstream tentang kebijakan tertentu. Misalnya ada regulasi yang, contoh misalnya ada regulasi yang tidak mendukung daya, ya, dia kritik melalui tulisan di opini, tulisan artikel populer di media mainstream, di Kompas, di Republika, di Serambi Indonesia kalau kita Aceh di sini gitu kan, di Waspada, di Analisa dan lain sebagainya. Apa yang ditulis misalnya terkait dengan kebijakan negara misalnya, regulasi tentang pesantren, dia tulis, dia kritik. Kritikannya itu tentu nanti akan berdampak pada perubahan regulasi itu. Saya ini punya pengalaman pribadi, Ustaz. Jadi ketika pasca bencana kemarin, bahkan 3 hari sesudah bencana, saya bertanya, kenapa tidak ada informasi dari Aceh Tamiang? Karena memang kan jaringan hilang. Betul. Pas hari Senin sesudah bencana, pas saya tahu bahwa rupanya di Tamiang itu berkali lipat parahnya daripada tempat-tempat yang lain. Mulai hari itu saya tiap hari, Ustaz, menaikkan video, menaikkan bahasanya apa, opini, dan lain-lainnya setiap hari. Bahkan nggak pernah biasanya penuh snap, story WA atau IG. Tapi dari mulai hari itu saya penuhi. Tapi di perjalanan ada beberapa orang komen gini, untuk apa kita bersuara di WA atau di IG? Kan tetap nggak dilihat apa yang kita tulis. Nah, ini gimana kita tanggapi? Saya marah tapi nggak mau balasnya gimana. Begini, apa yang Tengku Shibran lakukan itu termasuk termasuk cara yang benar yang dilakukan oleh santri, termasuk bagian daripada tanggung jawab politik santri terhadap negara. Artinya saya udah ikut andil. Sudah punya andil melakukan komunikasi politik dengan kondisi bencana kemarin. Kan begitu. Lalu ada orang yang mengkritis lagi kan, mengkritik apa yang saya lakukan. Tunggu Shibran kritik. Hai, apa yang di WA itu orang kan nggak baca, itu negara nggak lihat kan begitu. Nah sebenarnya dia tidak tahu bahwa negara itu tahu semua apa yang kita lakukan. Kok bisa tahu, Ustaz? Nah, di negara itu kan ada badan, ada intel yang mengurus tentang cyber itu. Kalau nggak ada itu media sosial influencer itu yang di ban, yang di apa namanya? Memang dijaga. Kalau nggak ada undang-undang ITE, undang-undang ITE itu, undang-undang ITE itu bagian daripada itu. Ada cybercrime, itu semua terpantau sebenarnya. Berarti mereka setiap hari memantau apa yang kita terpantau. Nah, hanya saja begini, yang dipantau kan orang-orang yang punya pengaruh besar. Contohnya itulah tadi seperti sebagai influencer, kan begitu. Lalu apakah Tengku Shibran tidak punya pengaruh? Ketika Tengku Shibran naikkan video itu, Tengku Shibran itu kan punya teman. Apakah tidak ada salah satu teman Tengku Shibran yang punya teman dan temannya itu punya temannya lagi adalah selebgram, influencer. Temannya lagi itu politisi, temannya lagi itu adalah pejabat negara. Apakah tidak menutup kemungkinan itu? Punya kemungkinan. Ada kemungkinan. Otomatis punya efek, otomatis punya dampak. Ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, Tengku Shibran itu. Yakinlah. Mungkin dengan apa yang Ustaz sampaikan ini pesan penting untuk para talabah santri, para santri bahwa mereka seharusnya juga bersuara ya dengan posisinya sebagai santri. Betul. Mungkin tidak perlu orasi di depan kantor dan lain-lainnya. Cukup dengan menaikkan story dan mengkritisi mereka dengan tulisan-tulisan. Nah, betul. Oke, baik Ustaz. Dari yang sudah kita urai tadi, baik kekecewaan masyarakat, lalu siapa yang bertanggung jawab, ya ini yaitu semua elemen dan kalangan. Apa solusinya Ustaz terhadap problem yang memang sudah semeraut sebenarnya kita katakan? Apa solusi yang mestinya kita benahi, yang mestinya kita lakukan? Ya, sebenarnya tidak banyak ya yang ingin saya sampaikan, apalagi ini menutup rangkaian kita ya, sebagai solusi komunikasi politik. Apa yang harus dilakukan oleh 4 aktor tadi itu, oleh aktor tadi itu yang kita sebutkan di awal itu tadi. Pertama adalah
solusi yang paling tepat ya, tentunya di dalam komunikasi politik ini adalah semua elemen ini tak pernah diam, jangan diam. Semuanya itu bersuara, semuanya itu menulis, semuanya itu menyampaikan apa yang bisa disampaikan, semuanya itu dalam tanda kutip itu mengkritisi. Ya, itu yang pertama dulu. Tapi tentu harus dengan etika komunikasi Islam. Di poin pertamanya kita jangan diam dan jangan juga diam. menjaga etika komunikasinya. Jangan diam dan menjaga etika komunikasi. Jangan diam artinya kita sebenarnya wajib mengkritisi. Wajib mengkritisi, tapi kritik dalam batas komunikasi Islam. Contoh misalnya, jangan kita kritisi dengan data yang belum valid. Ya, jangan asal terka. Ini begini langsung terus kan. Jadi caranya harus ada tabayun, cek dan recheck. Lagi gitu sekarang kan hoax cepat kali beredar. Ya, cepat sekali itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Dan sebenarnya sebelum sampai ke situ, apa yang harus dilakukan oleh semua elemen ini? Semua elemen itu ya, adalah saya sebut karena kita bicara tentang bencana tadi ya. Saya sebut sebagai taubat ekologis. Itu bagaimana jabarannya, Ustaz? Iya, diksi, kenapa saya ambil diksi taubat ekologis ini? Ini maknanya adalah begini, karena ini kondisi bencana kita sekarang ini ya. Iya, di semua lini itu harus berbicara tentang ekologis. Harus berbicara tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup kita, bagaimana menjaga keseimbangan kita. Sebagai tengku daya, sebagai santri kita, di dalam khutbah itu harus ada revolusi mimbar. Nama revolusi mimbar itu. Jangan di mimbar khutbah itu kita hanya bicara tentang yang tadi itu, yang biasa-biasa. Ya. Bukan itu boleh. tak penting. Bukan itu tak penting. Itu lebih penting. Tapi harus ada yang ini juga. Berarti diseimbangkan. Itu penting ini. Sementara sekarang kan kita jarang ini. Mungkin hampir dikatakan 80-90% lebih sebelah pihak saja. Betul. Kita mendakwakan hanya yang ini, sedangkan yang satu lagi hampir tidak ada bahkan. Ya. Bahkan yang mendakwakan bukan kalangan-kalangan yang seharusnya mendakwakan itu. Betul. Yang tidak seharusnya ya. Maksudnya dengan kondisi keilmuan dan lain sebagainya barangkali ya. Nah, makanya perlu kita sebagai warga dayah lah, orang-orang dayah lah ya, untuk menyampaikan itu. Nah, ya. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan adalah ya, negara ini harus hadir, betul-betul hadir ya. Dalam aspek pemulihan bencana ini, bukan hanya datang ketika bencana itu saja. Bukan hanya datang ketika bencana itu saja, tetapi datang sebelum bencana. Bagaimana dia datang sebelum bencana itu? Ya, meminimalisir semua kegiatan yang mendatangkan bencana. Begitu ya. Perizinan-perizinan yang tidak perlu jangan ditutup atau jangan diberikan. Jangan diberikan lagi. Kemudian setelah bencana juga seperti itu. Ya, sebelum bencana, ketika bencana datang, dan juga setelah bencana itu, negara juga hadir memperhatikan warga masyarakatnya untuk tetap berada pada kondisi aman, nyaman, damai, sejahtera. Nah, begitu ya. Dengan melihat mulai dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya lah. Nah, negara itu harus hadir itu. Artinya secara keseluruhan solusi utamanya itu adalah bahwa semua elemen itu tak boleh diam. Semuanya harus ikut, harus berkomunikasi, harus terlibat dalam komunikasi politik. Nah, itu intinya. Semua harus terlibat dalam komunikasi politik. Tak boleh tidak terlibat. Nah, siapapun kita. Siapapun kita. Tapi saya lihat Ustadz, memang yang Ustadz sampaikan ini adalah hal yang memang tidak banyak pihak. Mungkin sebagian pihak tahu, sebagian lain mungkin belum begitu dalam memahami sebagaimana yang Ustadz jabarkan tadi. Mungkin ini sangat bermanfaat Ustadz, mudah-mudahan ya, untuk semua kalangan dayah,
juga kalangan masyarakat. Lalu yang terakhir Ustadz, untuk menutupi pembahasan kita hari ini, apa pesan Ustadz untuk bangsa Aceh, umum khususnya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia di dalam komunikasi politik ini? Ya, sebagai masyarakat, sebagai pejabat negara, sebagai santri, sebagai akademisi, dan semua elemen masyarakat yang terlibat, bukan yang terlibat, dan semua elemen masyarakat yang berada di Aceh tentunya, dan juga seluruh kita sebenarnya masyarakat dunia ini ya. Alam ini sudah diciptakan Allah itu penuh dengan keseimbangan. Ya, maka kita harus memanfaatkan juga seimbang, tak boleh serakah, kan gitu. Jangan kita itu sering menyalahkan hujan ketika bencana datang, kan begitu. Ya. Padahal kita lupa bahwa ketika hujan turun itu dia tidak ada aliran yang bisa mengalir karena sampah yang kita buang sembarangan itu menghambat aliran, maka terjadilah banjir. Maka dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, begitu. Tapi tak boleh terjebak juga kita dengan kalimat bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri, sehingga kita pasrah bahwa ternyata bencana itu diberikan oleh Allah karena ulah kita saja, dan kita hanya sampai di situ saja, pasrah dengan keadaan itu, pasrah dengan ini ujian, pasrah ini azab, pasrah ini kutukan, malah kadang-kadang kan begitu kan, dan kita tidak berusaha memperbaiki itu. Maka oleh karena demikian sudah seyogianya ya, kita semua sebagai masyarakat, kita semua sebagai hamba Allah itu menjalani kehidupan ini seimbang ya, menjaga alam, memanfaatkan alam. Nah, begitu. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas pesan-pesannya, atas juga jabaran-jabarannya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa sampai kepada semua kalangan sebagai pesan penting yang kita harapkan kalangan-kalangan muda, masyarakat, dan semuanya lebih terbuka di dalam berpikir bahwa penting untuk bersuara, untuk menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi. Penting untuk mengkritisi apa yang sedang dilakukan. Maka terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Insyaallah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan doakan Ustadz untuk program kami ini supaya lancar. Insyaallah, mudah-mudahan terus maju, terus bergerak. Mungkin ada sedikit masukan atau komentar dari Ustadz terhadap program kami ini. Saya kira karena kita bicara komunikasi politik tadi ya, DMTH ini sudah melakukan itu. Ya, sudah turun andil berarti. Sudah ambil andil ya untuk menyampaikan. Ya, tentu nanti ini kan salah satu media ya, media untuk menyampaikan itu tadi. Ketika ada kritikan-kritikan kepada pemerintah itu, kepada negara, tentu kritikan ini tujuannya adalah untuk konstruktif, membangun agar negara ini bisa berkembang dengan baik, agar masyarakatnya bisa hidup lebih nyaman, damai, dan sejahtera, kan begitu. Ini adalah salah satu media yang bisa digunakan. DMTH sudah bertransformasi dari tahun lalu, saya lihat perlengkapannya sudah bagus. Ini sudah lumayan lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Tahun depan ya barangkali sudah. Mudah-mudahan sudah punya studio lebih besar. Amin insyaallah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berjaya di MTH ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas kehadiran dan waktunya. Semoga kita bisa menyambung lagi silaturahmi ini ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para ahibah DMDH TV dimanapun Anda berada, kita sebagai masyarakat yang hidup di dalam sebuah negara, semestinya kita ikut andil di dalam politik. Misalnya kita terus bersuara, terus mengkritisi, bukan asal kritik, tapi kita mengkritisi dengan menjaga etika komunikasinya. Mudah-mudahan negara kita semakin maju, kekacauan yang ada bisa diperbaiki, dan kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Hanya sekian dari saya, Tuku Syibran Malasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
berbunga, waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan, muhadatsah seru, penuh keberkahan.